Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Najala Maulana dari kelas 2D NPM 221502006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang logika fusi. Definisi logika fusi adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fusi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fusi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Dia berhubungan dengan set bunyi dan teori kemungkinan. Dia diperkenalkan oleh Dr. Lofi Yadeh dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1965. Himpunan bunyi. Pada himpunan tegas set, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis demikian memiliki dua kemungkinan, yaitu 1 artinya adalah anggota A dan 0 artinya kan anggota A. Contoh pada di bawah ini. Himpunan fusi CONCD. Contoh 2. Berikut adalah contoh himpunan fusi 2. Contoh 3. Misal umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu umur muda di bawah 35 tahun, parubaya di antara 35 tahun dan 55 tahun, sedangkan tua adalah 55 tahun ke atas. Penjelasan yang gambar adalah apabila berusia 34 tahun maka ia dikatakan muda. Apabila berusia 35 tahun maka ia dikatakan tidak muda. Apabila berusia 35 tahun maka ia dikatakan parubaya. Apabila seseorang berumur 55 tahun lebih setengah hari maka ia dikatakan sudah tua. Dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan ini untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan bunyi digunakan untuk merealisasi hal tersebut. Seorang dapat masuk dua himpunan yang berbeda, muda dan parubaya, parubaya dan tua, dan sebagainya. Seberapa besar eksistensinya dapat dilihat dari nilai atau derajat keanggotaan. Gambar berikut menunjukkan himpunan fusi untuk variabel umur. Fungsi keanggotaan himpunan bunyi membership function adalah suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Ada beberapa fungsi yang digunakan, yaitu linear, segitiga, trapesium, sigmoid, dan pi. Berikut fungsi keanggotaan dari fungsi linear. Berikut gambar dan dari rumus fungsi linear. Ini adalah fungsi keanggotaan dari segitiga
dan rumusnya. Fungsi keanggotaan trapesium, gambar dan rumusnya. Fungsi keanggotaan sigmoid, gambar dan bentuknya. Ini untuk pi, gambar dan rumusnya. Operasi logika, operasi himpunan fusi. Operasi logika adalah operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fusi. Nilai keanggotaan baru hasil operasi dua himpunan disebut firing flag atau predikat. Terdapat tiga operasi pada himpunan fusi, yaitu OR atau union, AND atau intersection, NOT atau complement. OR atau union. Fusi union adalah dua himpunan maksimum dari tiap macam elemen pada himpunan kedua himpunan. Contoh, A beranggotakan 1, 0,20 dan 0,75, B 0,2, 0,45 dan 0,50. A union B sama dengan mak 1, 0,2 maknya di 0,20 dan 0,45. Anggotanya adalah 1, 0,45 dan 0,75. OR atau union. Misal nilai keanggotaannya umur 27 tahun pada himpunan muda adalah P muda adalah 27 sama dengan 0,6 dan nilai keanggotaannya 2 pada himpunan penghasilan tinggi adalah P gaji tinggi adalah 2 juta, maka 0,8. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Ini untuk N atau intersection. Bunyi intersection atau M merupakan irisan dari dua himpunan bunyi atau minimum dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan. Berikut contohnya. NOT atau komplement. Komplement dari variabel bunyi dengan derajat keanggotaan sama dengan X adalah 1 min X. Komplement atau C adalah himpunan bunyi terdiri dari semua komplement elemen. Berikut adalah contoh dari komplement. Penalaran monoton, aturan bunyi if then. Metode penalaran secara monoton digunakan secara dasar teknik implementasi bunyi. Meskipun penalaran ini jarang sekali digunakan, namun keadaannya masih digunakan untuk penalaran bunyi. Jika dua variabel bunyi direlasikan dengan implementasi real sebagai berikut. If X is A then Y is B, atau Y sama dengan F X, A dikali B. Maka sistem bunyi dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi bunyi. Nilai output dapat diestimasikan secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antecedentnya. Fungsi implementasi yaitu bentuk umum aturan yang digunakan dalam fungsi implementasi adalah if X, if and then Y is B, dengan X dan Y adalah skalar, A dan B adalah himpunan dari bunyi. Proporsi yang mengikuti if disebut antecedent, sedangkan proporsi yang mengikuti then disebut consequent. Secara umum ada dua fungsi implementasi, yaitu min, minimum, dot, product.
Min adalah fungsi ini akan memotong output dari inputan bunyi. Set adalah fungsi ini akan mengskala output inputan bunyi. Bunyi interface system yaitu ada 3 model bunyi Mamdani, model bunyi Sugeno, model bunyi Tsukamoto. Ini adalah interface system dari bunyi, yaitu input bunyi vibrasi, kemudian ada kaidah atau pengetahuan, penalaran, spesifikasi dan output. Kembali atau kesimpulan, ada 4 tahapan utama sistem pasar bunyi, yaitu bunyi vibrasi, inferensi, komposisi, dan bunyi vibrasi. Ada 2 metode yang paling banyak digunakan, yaitu Mamdani dan Sugeno. Metode Mamdani menggunakan himpunan bunyi sebagai konsekuen rule. Metode Sugeno menggunakan fungsi matematik atau konstanta. Mamdani memiliki komputasi yang lebih berat, human-like interface, sedangkan Sugeno komputasi lebih efisien, tetapi kehilangan interpretabilitas linguistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.